Apa kabar kalian semua? Sehat? Puji Tuhan. Hari ini Minggu tanggal 12 Desember kita kembali berkumpul bersama untuk mengikuti ibadah online. Sudah minggu ketiga Advent. Ya, sebentar lagi Natal. Siapa yang bersuka cita mau Natal? Kakak sangat senang sekali sebentar lagi mau Natal. Udah pasang pohon Natal di rumah? Bagus, asik keren-keren semua. Oke, adik-adik, tema kebaktian kita pada hari Minggu ini adalah Allah beserta kita, Immanuel. Sungguh, Dia hadir di sini, Dia hadir di rumah kalian, di hati kita, untuk bersama-sama dengan kita dan selalu menyertai kita sepanjang hidup kita. Oke, kita mau bersuka cita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Siap? Tunjukkan semangatmu. Kita bernyanyi Shalom Shalom, selamat pagi. Udah semangat ya, bangkit berdiri adik-adik. Shalom Shalom, selamat pagi. Pagi yang cerah, indah berseri. Shalom Shalom, selamat pagi. Tunjukkan semangatmu dengan tepuk tangan. Shalom, shalom, selamat pagi. Pagi yang cerah, indah berseri. Shalom, shalom, selamat pagi. Tunjukkan semangatmu dengan lompat-lompat. Semua lompat. Shalom, shalom, selamat pagi. Pagi yang cerah, indah berseri. Shalom, shalom, selamat pagi. Tunjukkan semangatmu dengan lipat tangan. Adik-adik, kita mau memulai acara ibadah ini. Mari kita tutup mata, lipat tangan, dan gelungkan kepala. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih atas berkat-Mu, terima kasih atas pimpinan-Mu hingga sampai saat ini ya Tuhan. Berkatilah kami, berkati adik-adik yang di rumah, berkati seluruh minggu, biarkan kami dapat melewati acara ini dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami bersyukur. Amin. Halo adik di rumah, gimana? Sudah siap lagi nggak untuk memuji Tuhan? Pasti jawabannya sudah Kakak Diana. Ya, tapi masih ada yang duduk tuh di situ. Ayo kita bagi berdiri. Kita mau goyang-goyangin badan. Kita mau bernyanyi dengan penuh sukacita. Jangan ada yang masih ngantuk, karena pasti adik-adik di rumah sudah semangat semuanya. Ayo kita bagi berdiri. Kita mulai. Waktu
bersama-sama mau mengucapkan kepada adik-adik sekolah minggu yang berulang tahun di minggu ini. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberikan kalian roh kepintaran, memberikan kalian pendidikan yang terbaik. Adik-adik, panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan. Lalu warta yang kedua, jika adik-adik ada yang sedang sakit atau ada yang sedang bersukacita, ingin disampaikan ke kakak sekolah minggunya untuk didoakan bersama-sama. Jangan lupa untuk menginformasikan kepada kakak abang sekolah minggunya ya. Dan yang terakhir, minggu depan hari Sabtu kita ada apa ya? Ada apa ya? Ada yang bisa jawab nggak di rumah? Ada apa ya? Iya, betul sekali. Sekolah minggu akan mengadakan Natal pada tanggal 18 Desember 2021. Jam berapa? Jam 5 sore. Adik-adik yang terkasih, jangan lupa mengumpulkan supaya dapat hadiah. 10 yang terbaik dan kelas kecil dan kelas besar akan mendapatkan hadiah. Jangan lupa kita bikin surat letter tugas atau kita buat untuk ucapan selamat hari Natal dan bisa dikumpulkan ke guru kelasnya juga. Oke adik-adik, kakak tunggu hari Sabtu di tanggal 18 Desember 2021 untuk mengikuti perayaan ibadah Natal sekolah minggu. Sampai ketemu lagi adik-adik di tanggal 18 Desember. Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, tiba saatnya mau kontak atau cerita. Yang cerita adalah
Halo adik-adik semua, siap mendengarkan firman Tuhan di hari Minggu ini? Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Mari lipat tangan, tundukkan kepala. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Untuk hari ini Tuhan, kami sangat berterima kasih dan sangat bersyukur karena Tuhan Yesus tetap bersama dengan kami. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biar Tuhan Engkau beracara dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hingga kami senantiasa boleh menikmati berkat daripada Tuhan melalui firman yang Tuhan berikan hari ini, agar kami juga boleh membawa sukacita kepada sekeliling kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, sertai kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya, biarlah nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, minggu ketiga ini dengan tema kita adalah bersukacitalah karena Tuhan menyertai kita. Nah, kalian mau tanya dulu, siapa yang hari ini ada yang tidak bersukacita? Coba, ada yang tidak bersukacita? Pasti semuanya bersukacita ya. Kalau anak-anak sekolah minggu HKBP itu selalu bersukacita. Ya, mau dalam kondisi apapun, mau senang, mau susah, semuanya bersukacita ya. Nah, minggu ini adalah kita ingin melihat bagaimana Tuhan menyertai kita sepanjang hidup kita ya. Dan sebelumnya, Kak Elin mau ajak adik-adik semua baca dari kitab Injil Matius ya. Semua Alkitabnya dibuka ya. Duduk yang manis dan buka Alkitabnya. Dari mana? Dari Injil Matius 1 ayat 18 sampai 25. Kak Elin akan bacakan buat adik-adik ya. Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Wah, luar biasa ya. Kita belajar bagaimana kelahiran Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita semua ya. Yang sebentar lagi adik-adik akan rayakan di tanggal berapa? 25 Desember ya. Tapi kita akan merayakannya di tanggal 18 dan 19 Desember. Siap-siap adik-adik ya. Karena kita akan menyambut Raja kita, Raja yang sudah menyelamatkan banyak hal, terlebih lagi dunia ini ya. Adik-adik tahu Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan bangsa-bangsa ya. Nah, Kak Elin mau ceritakan kepada adik-adik, hari ini bagaimana, tadi siapa ayah ya Tuhan Yesus? Yusuf ya. Nah, Yusuf ini adalah orang yang sangat tulus hatinya, lemah lembut, dan dia dengar-dengaran dengan Tuhan ya. Tuhan suruh Yusuf untuk memperistri Maria karena Tuhan punya rencana besar atas Yusuf. Adik-adik tahu apa rencana besar yang Tuhan inginkan dari Yusuf? Ternyata Tuhan ingin agar Yusuf memperistri Maria dan mereka akan punya anak yang berasal dari Roh Kudus. Wah, dahsyat sekali ya. Memiliki anak yang dari Roh Kudus. Itu hanya Tuhan yang sanggup lakukan ya adik-adik ya. Nah, Yusuf ini adik-adik dia tidak melawan Tuhan. Tadinya dia ragu, waduh gitu ya. Tapi karena Tuhan menyuruh Yusuf untuk memperistri Maria supaya tergenapi apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan Yusuf, maka Yusuf tidak berbantah-bantah. Lalu dia berkata, "Baik Tuhan, aku akan memperistri Maria dan apa yang Tuhan suruh atas hidupku akan aku lakukan." Ya, dan itulah salah satu contoh sama sesuai dengan tema kita minggu ini. Bagaimana ketika Tuhan ada menyertai kita, kita pasti tidak akan ragu untuk mendengarkan perintah Tuhan. Ya kan? Apa saja Tuhan pasti
suruh buat kita pasti dengarkan. Atau kalau adik-adik di bumi ini adalah orang tua kita sebagai wakil Tuhan, ya kan? Kalau kita menyayangi orang tua kita pasti juga mendengarkan apa yang orang tua kita inginkan dari kita. Misalnya, ya, abang belajar yang rajin dong, atau abang hari ini harus giat belajarnya, ya, atau abang jangan lupa untuk lesnya. Nah, itu adalah salah satu bentuk bagaimana orang tua memperdulikan adik-adik semua, ya. Nah, itu ada tujuannya untuk yang terbaik buat adik-adik. Nah, di sini Tuhan Yesus ingin Tuhan ingin agar Yusuf bisa mendengarkan perkataannya supaya dia memperistri Maria, ya, supaya apa? Tergenapi apa yang diperintahkan firman Tuhan, supaya terjadi yang difirmankan Tuhan, bahwa melalui Yusuf dan Maria akan lahir seorang juru selamat dunia. Siapa namanya? Yesus namanya, ya, yang adik-adik punya dan Kak Elin punya. Tentu saja kita bangga punya Tuhan, ya. Tuhan siapa? Tuhan Yesus. Nah, lalu Yusuf dan Maria, mereka menikah. Roh Kudus yang menyertai mereka. Akhirnya Maria mengandung dan melahirkan Yesus, ya. Nah, berarti di sini ada rencana Tuhan yang sangat indah atas Yusuf dan Maria, ya. Bagaimana mereka dipercaya seorang juru selamat lahir dari Maria yang akan menyelamatkan banyak dunia, menyelamatkan banyak bangsa, menyelamatkan banyak anak-anak yang tidak mengenal Tuhan menjadi mengenal Tuhan, ya. Supaya apa? Supaya kita diselamatkan, ya kan? Kita sangat bersyukur memiliki Tuhan Yesus yang sanggup mengalahkan segala apapun yang tidak baik, mengalahkan segala yang jahat, mengalahkan maut. Supaya apa? Supaya anak-anak Tuhan Yesus diselamatkan. Nah, hari ini kita belajar bahwa Yusuf yang adalah seorang yang tulus hatinya, ya kan? Tadi di awal dibilang Yusuf itu orang yang tulus, baik hati, dia mau mendengarkan apa yang Tuhan ajarkan kepada dia. Dia tidak menolak apa yang Tuhan inginkan kepada dia untuk dia lakukan. Nah, bagaimana dengan kita? Kalau kita berarti kan kepada siapa? Pada orang tua. Kita pasti ingin punya keluarga yang bahagia, keluarga yang harmonis, keluarga yang penuh cinta kasih, ya, keluarga yang diberkati. Nah, makanya Tuhan Yesus juga ingin itu terjadi dalam kehidupan kita semua, ya, supaya adik-adik juga mau mendengarkan apa yang dikatakan orang tua kepada kita. Nah, contohnya di Yusuf ini, ya. Yusuf ini dia adalah orang yang sangat tulus hati, tidak ingin mencemarkan istrinya. Dalam hal ini adalah Maria. Akhirnya dia mendengarkan apa yang Tuhan perintahkan. Oh, baik Tuhan, aku akan menjalankan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup aku, karena itu menyenangkan hati Tuhan, ya. Tadi yang seperti Kak Elin bilang, lalu lahirlah Yesus melalui Maria. Nah, tentu adik-adik juga ingin, ya, kita seperti tema kita di Minggu Advent ketiga ini, inginnya ketika Tuhan menyertai kita, pasti hidup kita luar biasa, bahagia, sukacita, senang, happy, bahagia. Aduh, pokoknya happy, bahagia, ya. Walau mau apapun yang terjadi sekarang ini, tetapi kita karena memiliki Tuhan Yesus kita yang luar biasa, kita pasti akan bahagia, akan senang. Tidak ada rasa khawatir, tidak ada rasa takut, ya. Walaupun pandemi ini belum berakhir sampai hari ini, tetapi bagaimana Tuhan Yesus memenangkan kita sampai hari ini, membuat kita senang, bersukacita. Walaupun mungkin di sana sini beritanya menakutkan, ya, di sana sini kita mendengar, waduh, di sana udah ada virus ini, Kak. Waduh, di situ udah ada virus ini, Kak. Tetapi Tuhan Yesus kita selalu menyertai. Buktinya apa? Buktinya sampai hari ini kita masih bisa beribadah, ya kan? Kita masih bisa menyembah Tuhan kita masih bisa bernyanyi, kita masih bisa sekolah. Mungkin yang sudah tatap muka, Tuhan sertai, ya kan? Tetap diingatkan prokesnya, jangan lupa, ya kan? Mama ingatkan, ya, bahwa sanitizer, bawa masker, bawa makan, minum dari rumah, ya, supaya kita terjamin jarak dengan teman-teman dan juga untuk diri kita sendiri kita tetap sehat, ya. Nah, itu yang Tuhan ajarkan kepada kita, dan Tuhan juga ingin agar kita punya keluarga yang senantiasa diberkati, dengar-dengaran juga dengan Tuhan. Nah, tentunya adik-adik juga pengen kan, mama papa kita bahagia, ya kan? Keluarga kita bahagia, di mana makin kita membawa kabar sukacita. Inilah yang Tuhan mau dalam hidup kita semuanya. Melalui contoh Yusuf tadi yang ada tulus hatinya, kita juga anak-anak sekolah minggu HKBP Kebayoran Lama ingin punya hati yang tulus seperti
Yusuf ya, yang mau dengar-dengaran kepada Tuhan. Dia tidak membantah apa yang Tuhan suruh kepada dia, tetapi dia mendengarkan dan menjalankannya. Nah, Kak Elin pengen adik-adik juga seperti itu, ya kan? Kak Elin juga masih mau, walaupun adik-adik sudah besar semua, sudah merasa mandiri, sudah pintar, tapi kita masih perlu orang tua kita ya. Jadi kita masih perlu bimbingan mereka, masih perlu ajaran mereka, agar kita bisa bagaimana berhasil ya. Seperti juga Yusuf dan Maria yang menjalankan amanat agung dari Tuhan, supaya melahirkan seorang juru selamat dunia, yang menyelamatkan begitu banyak anak-anak yang terhilang, anak-anak yang tidak kenal Tuhan, anak-anak yang mereka sampai saat ini belum tahu siapa juru selamatnya gitu ya. Tetapi ketika juru selamat itu muncul, kita akan merasakan sukacita yang luar biasa karena dia membawa damai di bumi ini ya. Nah, Kak Elin ingin semua adik-adik sekolah minggu juga membawa damai sukacita di dalam kehidupannya. Di mana di sekolah, di rumah, dimanapun kita berada, kita boleh menjadi berkat buat sesama kita. Banyak hal yang bisa adik-adik lakukan ya. Dengan cara apa? Untuk keluarga, misalnya menyenangkan hati mama papa, menyenangkan abang, kakak ya, atau saudara-saudara kita. Dengan cara apa Kak Elin menyenangkan? Wah, dengan cara bertutur kata yang baik saja sudah menyenangkan mereka, ya kan? Tidak mengucapkan kata-kata yang kasar, tidak mengucapkan kata-kata yang sia-sia, tidak mengejek, tidak menghina. Wah, semua yang buruk tidak kita lakukan ya. Tapi kita menjadi berkat dengan cara apa? Mengucapkan terima kasih, misalnya kita diberikan sesuatu, atau kita minta tolong sesuatu, dan kita dibantu, kita ucapkan terima kasih sambil senyum tentunya ya. Nah, itu adalah sifat anak-anak Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan. Seperti juga Yusuf dan Maria, kita juga mau jadi pelaku firman dong tentunya ya. Kak Elin juga mau jadi pelaku firman, supaya apa? Apa yang sudah Tuhan berikan buat kita dengan kelahirannya nanti di tanggal 25 Desember akan kita rayakan tidak menjadi sia-sia. Tetapi kita membawa berkat, membawa sukacita, membawa ajaran yang baik dari Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Jadi banyak contoh, tidak apa tadi yang kalian sebutin, dengan tersenyum, mengucapkan terima kasih, hormat kepada orang tua, itu adalah salah satu anak-anak Tuhan yang Tuhan inginkan menjadi pembawa damai buat keluarga ya. Kalau kita sudah menjadi pembawa damai buat keluarga, tentu juga kita akan jadi pembawa damai buat sekeliling kita ya. Nah, adik-adik, minggu ini kita banyak belajar di minggu Advent ketiga ini bagaimana penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita boleh menjadi berkat yang luar biasa dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan ya. Dimanapun adik-adik sekolah minggu HKBP berada, boleh menjadi pembawa damai, pembawa sukacita, pembawa terang, pembawa berita kebenaran tentang Tuhan kita, Tuhan Yesus ya. Karena kita memiliki Tuhan yang luar biasa, yang sudah mau merelakan dirinya supaya semua anak-anak diselamatkan. Demikian juga dengan kita yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus, tentunya kita sangat bersukacita ya. Jadi jangan sia-siakan hidup kita. Aduh, jangan males-malesan ya, harus rajin belajarnya. Tunjukkan kepada dunia bahwa hey, aku adalah anak Tuhan Yesus ya. Aku adalah anak Tuhan yang senantiasa membawa kedamaian, membawa sukacita. Dimanapun kita berada, orang melihat kita menjadi berkat. Wah, beda ya. Kalau anak Tuhan itu dari aura wajahnya kelihatan sekali membawa sukacita yang luar biasa ya. Jadi hiduplah berdamai dengan semua orang, berdamai dengan keluarga kita, berdamai dengan sesama kita ya. Hidup saling mengasihi ya, supaya apa? Nama Tuhan Yesus kita dipermuliakan ya. Dan tema kita minggu ini adalah bagaimana kita bersukacita ketika Tuhan kita menyertai kita. Nah, itu saja firman kita adik-adik di minggu ini. Semoga menjadi berkat, semoga adik-adik sekolah minggu senantiasa bersukacita dimanapun berada, tetaplah andalkan Tuhan dalam kehidupan kalian. Nah adik-adik, mari kita tutup ibadah kita minggu ini, lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk hari ini Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu Bapa yang luar biasa, mengajarkan kepada kami Bapa bagaimana kami bersukacita memiliki Engkau ya Tuhan. Kami sangat berterima kasih kami boleh belajar dari Yusuf dan Maria yang memiliki hati yang tulus ya Tuhan.
yang mau berkorban untuk Tuhan dan mau menyenangkan hati Tuhan dalam kondisi apapun Tuhan. Ajar kami Tuhan, anak-anak-Mu Bapa, untuk senantiasa menyenangkan hati Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Dimanapun kami berada, kami boleh jadi berkat. Dimanapun kami berada, kami boleh senantiasa menyenangkan hati Tuhan kami. Tuhan, pimpin kami di hari-hari kami ini ya Tuhan, di mana kami tahu begitu banyak hal yang masih terjadi dalam kehidupan kami. Banyak pandemi yang juga belum berakhir ya Tuhan, tetapi kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan tetap ada bersama dengan kami. Jangan pernah tinggalkan kami ya Tuhan, kami percaya Tuhan kami, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang hebat, yang senantiasa menjaga dan melindungi kami. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu hari ini, biarlah sukacita di dalam hati kami boleh senantiasa mendengarkan dan selalu mendengarkan firman Tuhan. Dan apa yang Tuhan berikan hari ini boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Berkati orang tua kami, berkati saudara-saudara kami, berkati keluarga kami Tuhan, agar kami boleh menjadi anak-anak Tuhan, anak-anak yang dengarkan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik, kembali lagi dengan Kakak Audrey. Pada minggu hari ini, Kakak Audrey akan membacakan ayat istimewa untuk kita semua ya. Ayat istimewa kita pada minggu hari ini diambil dari Matius 1 ayat 23. Matius 1 ayat 23 yang isinya, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Kakak udah ulang satu kali lagi ya. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Itu dia adik-adik ayat istimewa kita pada minggu hari ini. Sampai jumpa pada ayat istimewa kita minggu depan ya. Dadah! Kreativitas hari ini, minggu ini, sama dengan ayat emas minggu ini. Apa sih? Pasti masih pada ingat dong, kan Kak Audrey baru ngucapin. Kakak Desa ulang ya. Ayat kreativitas minggu ini, Matius 1 ayat 23. Aku ulang, Matius 1 ayat 23. Yang berbunyi, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Ingatkan adik-adik bahwa minggu depan kita akan Natalan adik-adik. Nah, adik-adik persiapkan diri untuk Natal kita tanggal 18 dan 19. Pakai yang terbaik untuk Tuhan. Yang terbaik bukan berarti baru. Yang terbaik artinya hati yang bersih, penuh sukacita, baju yang rapi, itu adalah yang terbaik buat Tuhan. Nah, aku mau kasih tahu lagi nih. Hari ini adalah hari terakhir pengumpulan untuk lomba letter to God atau lomba membuat kartu, membuat surat untuk Tuhan. Nah, adik-adik udah buat belum? Ayo, jangan ketinggalan. Masih tanggal 12, masih keburu. Buat, kemudian foto dan kirim ke guru kelasnya. Yang penting foto dulu hasilnya, yang menandakan bahwa adik-adik ikut berpartisipasi dalam lomba ini. Nih, aku kasih lihat ya contohnya ya. Ini dari anak TK yang mengikuti lomba letter to God, dan dia mengirimkan ke rumah aku. Yuk, adik-adik buat letter to God, buat surat untuk Tuhan, ikut lombanya. Ya, kesempatan 10 pemenang untuk adik-adik yang berpartisipasi dalam lomba ini. Yuk, kakak guru sekolah minggu tunggu kreativitas adik-adik untuk letter to God
dan menghafal ayat hafalan ini. Terima kasih untuk adik-adik yang telah mengerjakan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Surga bergema, lahir Raja dunia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta permaklumkan kabar baik, lahir Kristus terang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Nah, adik-adik semua, kita hari ini sudah beribadah, sudah memuji Tuhan, sudah dengarkan firman Tuhan, sudah mendapatkan banyak hal yang Tuhan berikan hari ini ya. Semoga adik-adik senantiasa diberkati, semakin dikuatkan dalam imannya, dan kita akan tutup ibadah kita minggu ini. Mari semua lipat tangan, tundukkan kepala, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk ibadah kami pada hari ini Tuhan. Kami bersyukur dan bersukacita karena Tuhan menyertai kami. Tuhan yang senantiasa menyertai sepanjang hidup kami ya Tuhan. Dan kami sangat bersyukur Tuhan, Engkau tetap ada sampai hari ini bersama dengan kami. Sertai kami ya terus ya Bapa, agar kami senantiasa selalu dalam perlindungan Tuhan. Tuhan, kami berdoa buat keluarga kami, buat orang tua kami, buat abang, buat adik, dan juga teman-teman kami, semua anak-anak Tuhan dimanapun berada Tuhan. Jaga dan lindungi kami ya Tuhan, agar kami selalu dalam perlindungan Tuhan, dimanapun kami berada, kami bersandar kepada Tuhan. Ajar kami untuk senantiasa mengingat firman Tuhan setiap hari, dalam setiap kehidupan kami Bapa, agar kami terus belajar seperti anak-anak yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami, menjadi berkat buat sesama kami. Terima kasih Tuhan untuk ibadah minggu ini. Biar Bapa, minggu depan kami boleh rindu kembali mendengarkan firman Tuhan, bernyanyi memuji Tuhan, agar nama Tuhan Yesus saja yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa di surga. Sebentar kami akan berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Sehat selalu ya, Tuhan Yesus memberkati.